tetapi juga tidak harus menjawab nih Bunda gimana. Oh gitu ya. Ini dari sisi penanyanya apa yang ditanya dulu nih? Harus meminta maaf kepada orang tua itu, mereka itu memiliki perasaan yang mengganjal atau perasaan tidak enak. Enggak yang harus begini misalkan nih, pokoknya di momen itu kita melepas semua ego, amarah untuk saling meridhoi satu sama lain. Itu orang tua harus memanfaatkan momen-momen itu, bahwa Lebaran itu ya tentang hari kebersamaan. Peran orang tua di sini mungkin penekannya lebih ke bagaimana mengisi waktu kebersamaan dengan keluarga. Oke, jadi sebenarnya Halo teman-teman, saya Sahrul. Dan saya Arneta. Kembali lagi di podcast episode kedua bersama Forum Anak Majapahit. Di podcast episode kedua kali ini kami membawakan tema membentuk kehangatan bersama keluarga pada saat Lebaran, dan kami juga mengundang narasumber yang tentunya menginspirasi pada teman-teman semua yang di rumah. Kami bersama Bunda Sofia Hana Albara Elsi. oke, alhamdulillah seru banget kayaknya ya. Oke. Bagaimana Bunda? Apakah kabarnya Bunda hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Untuk puasanya Bunda gimana nih? Apakah lancar? Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Alhamdulillah Bunda. Oke. Nih Bunda, ada pertanyaan dari teman-teman nih. Gimana sih peranan orang tua ketika Lebaran? Oh gitu ya. Iya Ya. benar. Oke, sebelum kita ngobrol tentang Lebaran nih ya, kita prologi dulu nih biar belum ini pemanasan ya. Oke, jadi sebelum kita ngobrol terkait Lebaran, tentu ya kita semua tengah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan tentu ini menjadi bulan yang sangat istimewa dan menjadi bulan-bulan yang dimana hari-harinya kita penuhi dengan hal-hal yang positif insya Allah. Dan semoga kita semuanya bisa menjalankan sampai tuntas dan bisa bertemu puasa bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya. Jadi kalau kita bicara tentang Lebaran, otomatis kita harus menjalankan ibadah puasa dulu. Nah ini maksudnya peran orang tua sebelum Lebaran. Jadi kita kalau melihat momen Lebaran, nah di sini kan makna Lebaran otomatis ini adalah hari kemenangan setelah kita melaksanakan rangkaian bulan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, di dalam momen Idul Fitri atau kita sebut dengan Lebaran, di situ kita maknai dengan hari kemenangan, hari kebersamaan, hari yang penuh dengan makna, diisi dengan silaturahim, diisi dengan saling apa ya, kalau bahasa Jawa itu unjung-unjung. Nah, di situ pasti ada keluarga. Lah tentu kalau kita bicara tentang Lebaran itu tidak lepas dari makna sebuah keluarga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada peran masing-masing ya. Jadi ada peran ibu, ada peran ayah sebagai orang tua, kemudian bagaimana peran si anak gitu ya. Kalau dari orang tua ya tentu ya dengan berbagai kesibukan ayah, ibu, tentunya orang tuanya Kak Arneta sama Sahrul ini juga mempunyai kesibukan yang berbeda-beda. Lah, orang tua tentu ingin sekali mengisi kebersamaan di hari Lebaran itu dengan sesuatu hal yang sangat istimewa. Dan tentu apa sih sebenarnya yang harus disiapkan orang tua dalam menyiapkan momen Lebaran? Kalau secara saklek itu enggak ada ya, misalnya harus membelikan baju baru juga enggak. Harus harus yang iPhone baru mungkin. Harus sepatu baru mungkin enggak juga. Jadi kita maknai dulu bahwa Lebaran itu ya tentang hari kebersamaan, di mana orang tua di sini ya pasti ada hari di mana beliau-beliau sudah diberikan waktu
break ya, libur setelah bekerja, sehingga ada hari-hari sebelum Lebaran itu berkumpul dengan keluarga. Dan peran orang tua di sini mungkin penekannya lebih ke bagaimana mengisi waktu kebersamaan dengan keluarga. Kalau seorang ibu ya dengan ayah, artinya pasangan. Kemudian bagaimana peran orang tua terhadap anak gitu ya. Itukah yang dimaksud? Iya, benar. Ya, jadi bagaimana orang tua ini bisa melibatkan secara aktif apapun kegiatannya dalam mau menyambut datangnya Lebaran kok, bulan Ramadan, Lebaran. Jadi biar kita itu tahu apa sih sebenarnya itu orang tua harus memanfaatkan momen-momen itu. Tetapi juga tidak harus menjawab nih Bunda, gimana? Oh gitu ya. Ini dari sisi penanyanya apa yang ditanya dulu nih? Dari sisi yang ditanya Tanya dulu, dari Bunda. anak-anaknya. Khususnya anak-anak remaja kah? Iya. Bunda. Oke, jadi sebenarnya gitu deh, itu dulu ya. Iya. Ya, Oke. baik. Terima kasih Bunda. Bunda, kita kan sudah ngobrolin mengenai peranan orang tua pada saat Lebaran. Ngomong-ngomong soal orang tua nih, Bunda, kan Bunda juga sebagai orang tua di dalam Yes. rumah. Apakah persiapan Bunda Lebaran tahun ini tuh tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya begitu, Bunda? Oh gitu ya. Jadi kalau kita bicara lagi, nggak ada harus yang dipersiapkan secara misalkan wajib begini, wajib begitu, tidak. Tapi ya sebenarnya sama, tetap mengisi itu tadi saya garis bawahi mungkin untuk penekanan terhadap bonding time terhadap orang tua kepada anak. Itu insya Allah saya maksimalkan waktu yang ada. Ketika saya nggak ada kegiatan di waktu berbuka, mungkin harus saya wajibkan sama diri saya sendiri buka bersama anak-anak, kemudian sahur, kemudian mungkin ya pekerjaan-pekerjaan yang ringan, beres-beres, gimana nanti ketika Lebaran kita kan pasti ya mendapatkan kunjungan dari berbagai keluarga mungkin, sanak, teman dan lain sebagainya. Sehingga itu pastilah rumahnya harus bersih, nyaman lah. Itu kita siapkan bareng-bareng. Mungkin tidak harus hanya menyuruh, tapi kita aja, ayo beres-beres ini ya Dek, biar rumahnya nyaman, biar bersih. Kan misalkan habis baca buku bersama, terus kita kembalikan, kita rapikan buku-buku yang masih berserakan. Kemudian barang-barang mungkin yang masih berserakan kita bareng-bareng, kita packing, terus kemudian kita beresin bareng-bareng. Apakah saya juga mewajibkan untuk beli baju baru? Sebenarnya enggak juga. Jadi meskipun enggak hari Lebaran, kalau kita butuh mungkin ya butuh menambah, bukan koleksi ya. Jadi kapanpun sebenarnya boleh, tapi bukan berarti mewajibkan setiap Lebaran harus punya baju baru. Itu yang saya tanamkan sih kepada anak-anak saya juga. Baik. Baik Bunda, terima kasih sekali jawabannya. Nih Bunda, biasanya nih kalau Lebaran itu pastinya anak-anak kan bersilaturahmi nih ke rumah keluarganya, dari keluarga ibu maupun ayah. Nah, pastinya mereka itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gimana sih Bunda caranya supaya anak-anak ini bisa menyikapi pertanyaan tersebut itu juga dengan baik, tidak menyakiti perasaan keluarga tersebut. Di momen Lebaran itu memang pasti kita ketemu banyak orang ya. Kita ketemu banyak orang, entah itu nanti ketemu Bude, Pak De, intinya keluarga lah dari ayah sama ibu gitu ya. Biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaan menohok gitu ya. Yang kadang yang ditanya itu kadang siap, kadang nggak siap gitu ya. Sehingga ada rasa kayaknya nih yang dirasakan teman-teman ini kayaknya ada rasa nggak nyaman gitu ya ketika ditanyai. Oke. Jadi kalau mungkin pada situasi tersebut ditanyai suatu hal apa nih? Biasanya apa? Pertanyaan yang paling menohok? Biasanya tuh Bunda menanyakan berat badan. Oh waduh, berat badan apalagi biasanya? Atau kok biasanya gini Bunda, itu loh anak saya sudah S1 kok kamu masih belum kuliah sih? Oh gitu, apalagi yang paling Yang paling krusial tuh biasanya yaitu tadi membanding-bandingkan anaknya ini dengan ini. Terus anak saya loh udah peringkat 1, kamu kok belum? Gitu. Bagaimana nilai akademiknya gitu Bunda? Anak saya udah jadi dokter, kamu jadi apa? Iya, Oke, jadi berbagai pertanyaan sudah disepil sendiri ya, karena ini anak-anak ini adalah usia remaja. Jadi biasanya kalau usia dewasa pertanyaannya beda. Boleh ditebak?
Kapan nikah? Lah, gitu ya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti yang di-spill teman-teman tadi, apa nih lulusnya gitu ya? Benar banget Bunda. Peringkat berapa kemarin gitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita harus menyikapinya, sebenarnya kenali dulu diri kita sendiri. Sebenarnya saya ini orangnya gimana sih? Dan yang kedua, kira-kira pertanyaan itu wajib nggak sih tak jawab gitu. Kemudian yang ketiga, chill aja. Oh, nggak usah diambil pusing alias ojo baper. Nah, itu yang penting. Karena kalau menurut penelitian termasuk yang pernah saya baca ya dari psikolog itu, kalau kita menanggapi sebuah pertanyaan mungkin atau sebuah pernyataan ya, kalau kita itu menyikapinya dengan tekanan, nah itu akan menimbulkan stres kepada diri kita sendiri lah. Begitu sebaliknya, kalau kita menyikapi hal tersebut suatu hal yang ini basa-basi nih, nggak usah dipikir, ya udah dijawab apa adanya boleh, atau justru kalau memang sangat tidak nyaman, bolehlah kita mengalihkan mengalihkan pembahasan yang lain, atau bahkan kita tanya kembali nih, tapi bukan berarti menohok juga gitu ya. Jadi intinya kita kenali dulu diri kita. Misalkan kalau memang lebih baik menghindar ya menghindar, tapi jangan jangan lupa tetap sopan, kemudian santun untuk menjaga tali silaturahim ya. Mungkin cara komunikasinya bisa dibangun dulu. Itu dulu. Baik, Bunda, terima kasih. Kita sudah ngobrol mengenai peranan orang tua dan juga tips dari Bunda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat waktu Lebaran. Dan kita sekarang membuka sesi Q&A, Bunda. Kami dari Forum Anak melalui media sosial sudah menyiapkan forum Q&A bagi teman-teman yang ada di rumah bisa menanyakan. Dan kami juga sudah menyaring pertanyaan-pertanyaan yang eksklusif. Kita tanyakan langsung dengan Bunda Hana. Oh gitu. Siap. Ini Bunda, yang pertama, anak itu merasa bahwasanya budaya pada saat Lebaran dengan harus sungkem kepada orang tua, harus meminta maaf kepada orang tua itu, mereka itu memiliki perasaan yang mengganjal atau perasaan tidak enak sebelum dia itu melakukan tradisi atau budaya sungkem itu. Nah, bagaimana pendapat Bunda sebagai orang tua juga ketika mendapati sebagai anak itu tidak mau sungkem kepada orang tuanya pada saat Lebaran, tetapi dia itu hanya mau kayak saling biasa gitu. Jadi ini bahas tentang tradisi ya sebenarnya. Sebenarnya kalau membahas tradisi itu mungkin bisa kita sampaikan sebagai orang tua, itu bisa menyampaikan ya, nggak usah yang ngajak diskusi yang berat, nggak usah. Jadi kita jelaskan, kita ceritakan dulu Bunda itu kayak gini di tradisi kita, bahkan di Indonesia, di masyarakat kita itu ada tradisi namanya sungkeman. Pada dasarnya tuh nggak yang harus begini, misalkan pokoknya di momen itu kita melepas semua ego, amarah untuk saling meridhoi satu sama lain. Dan mungkin nggak ada juknis tertentu gitu ya, harus garis bawahi, sehingga anak pun juga nggak akan merasa terpaksa harus dodok, kemudian nangis-nangis lah dan sebagainya. Mungkin memaknainya bisa dimaknai sama, tapi untuk melakukan hal tradisi tersebut ya tidak kaku-kaku banget. Jadi ya fleksibel aja, misalkan Bunda, minta maaf ya Bunda, mungkin ini oke nak, gini. Itu sesuai aja, fleksibel aja, sesuai dengan karakter keluarga tersebut. Jadi kita sampaikan dulu bahwa ini tradisi loh nak, gini nih, biar kita itu juga ada mengajarkan rasa hormat, mengajarkan bagaimana kita itu berusaha untuk sama-sama meridhoi satu sama lain, sehingga di puasa itu harapannya bisa semua amal ibadah kita dikabulkan sama Allah, diterima oleh Allah, sehingga nanti ketika Lebaran zero gitu sih sebenarnya. Baik Bunda. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bunda. Kan tadi membahas tentang maaf-maafan nih, kita membahas maaf-maafan lagi nih Bunda. Nah, gimana sih caranya mengajarkan kepada anak ketika maaf-maafan itu tidak hanya saat Lebaran aja, tetapi juga di sehari-hari Bunda? Jadi benar ini bagus. Jadi
momen maaf-maafan tidak harus kita lakukan di saat 1 tahun sekali. Kalau mungkin saya cerita dulu ya, di keluarga saya, termasuk dulu keluarga saya sampai detik ini, saya juga mempraktekkan, jadi bahwa setiap habis sholat fardu, kalau memang jamaah, itu pasti ada langsung maaf-maafan. Begitu juga dengan saya kepada suami, jadi setelah sholat subuh, kemudian wirid dan sebagainya, langsung salaman minta maaf, dan segala setiap harinya. Jadi mungkin kalau itu terlalu ini kalau setiap hari ya bolehlah sesuai dengan ini. Artinya ya kita kalau ada masalah apapun, apa yang menjadi ganjal gitu ya, mungkin di dalam sebuah keluarga, sebisa mungkin seorang anak itu ya menyampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Begitu juga orang tua juga mendengarkan dengan baik, artinya tidak terburu-buru justifikasi, kemudian menganggap remeh ala cerita apa sih nguniku nggak penting deh nak, wis nggak usah direken dan lain sebagainya. Jadi itu. Baik Bunda, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bunda. Kita mendapatkan pertanyaan dari orang tua nih Bunda. Oh iya. Ya begitu. Bagaimana cara menyikapi anak ketika silaturahmi ke keluarga-keluarga itu tidak terpantau ke gadget, tidak fokus gadget gitu. Kan biasanya waktu pada saat Lebaran kan keluarga dari ayah itu kan. Harusnya kan ini ya saling silaturahmi. Ya. Tapi anak kita, POV-nya dari orang tua itu anak kita itu malah seringnya tuh bermain gadget dan menutup diri dengan ponakan-ponakan yang lain. Gimana Bunda untuk menyikapi hal tersebut? Oke, jadi ya itu tantangan baru. Kalau dulu saya kalau udah Lebaran sudah enggak ada yang namanya pegang gadget ya, karena waktu itu juga masih belum semaju ini teknologi. Jadi ya mungkin ya karena ini juga masih kita lakukan, kita isi dengan hal-hal yang seru, misalkan main bareng, kemudian biasanya kalau di keluarga saya ada tukar kado. Jadi buat seneng-seneng, nggak usah yang mohal terus buat seru-seruan. Jadi boleh tebak-tebakan atau justru kayak yang lagi viral tuh loh, kayak ada botol terus diputer gitu kan, itu kan seru. Terus kemudian mungkin hadiahnya disesuaikan sesuai dengan umurnya. Bapak ibu mungkin ada sendiri, anak kecil-kecil ada sendiri, remaja-remaja ada sendiri. Dan itu saya lihat ya, dan alhamdulillah di keluarga saya masih kayak gitu. Jadi seru. Jadi waktunya hari kedua nih udah waktunya, ayo cepet-cepet mandi, cepet ini. Jadi dia nggak ini sama gadgetnya. Mungkin nanti di luar itu mungkin ya pastilah dia pegang gadget apa-apa. Tapi mungkin ya itu tipsnya kita buat bukan kegiatan yang harus bagaimana, sesuatu yang mungkin bisa menarik anak-anak kita, baik anak-anak yang masih balita, kemudian SD ataupun bahkan remaja. Memang orang tua ini harus pinter-pinter ya dalam mengisi momen itu gitu sih. Jadi kayaknya lebih sederhana tapi seru gitu. Cari yang seru gitu aja. Baik, terima kasih Bunda. Jadi tips dari Bunda tersebut membentuk atau membuat game pada saat Lebaran bersama keluarga. Terima kasih Bunda untuk pernyataan pada hari ini. Pada sesi podcast hari ini kita sudah selesai dan kami dari Forum Anak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Ana sudah menyempatkan hadir pada podcast hari ini. Sangat menginspirasi juga Bunda jawabannya Bunda bagi teman-teman di rumah. Dan juga teman-teman yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri bagaimana nanti kita menyambut Lebaran, dan kita juga mau memberikan waktu lagi ke Bunda. Apakah ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Jadi mungkin pesan Bunda kepada anak-anak Bunda sekalian di momen yang istimewa ini, baik di puasa, Ramadan maupun Lebaran, sebisa mungkin manfaatkan waktu yang ada bersama dengan orang-orang tersayang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika kita tidak bisa membuat sebuah momen atau kenangan yang mungkin suatu hari nanti kita tidak bisa bertemu kembali.
Itu aja sih. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Jadi begitu teman-teman, pesan untuk dari Bunda kepada teman-teman yang di rumah. Jadi kami dari Forum Anak mengharapkan kita bisa ngobrol lagi Bunda Oke, di siap. lain waktu begitu. Oke. Sekian dari kami Forum Anak Majapahit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.